Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu Sinta Melinda. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam menjaga ketersediaan energi 2. PPKN tema 6 pertemuan 3. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan kewajiban saat bermain di lingkungan sekitar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan kewajiban menjaga lingkungan tetap bersih. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan kewajiban dalam upaya mengurangi sampah. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan hak yang didapatkan saat melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kelima, anak-anak dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam menghemat energi sebagai bagian dari pengalaman Pancasila kelima. Baik anak-anak, di sini ada kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua orang memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Di sini ada kewajiban kita saat bermain di lingkungan sekitar. Yang pertama ada membereskan mainan setelah bermain. Membereskan mainan setelah bermain merupakan kewajiban kita. Mengapa kita harus membereskan mainan setelah bermain? Alasannya yaitu supaya nantinya anak-anak tidak kesulitan mencari mainan saat ingin bermain lagi. Alasan yang kedua, supaya tidak mengganggu pemandangan dan membuat kotor. Dengan membereskan mainan setelah bermain, kita sudah memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, ada menjaga lingkungan tetap bersih. Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan kewajiban kita, karena lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Jika lingkungan tidak dijaga, maka lingkungan akan tercemar dan mengalami kerusakan. Kewajiban yang ketiga yaitu menghemat air atau tidak menghambur-hamburkan air saat bermain. Mengapa kita harus menghemat air? Karena jumlah air bersih yang layak dipakai semakin hari semakin berkurang. Dengan menghemat air, kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Sebab air merupakan unsur vital bagi makhluk hidup, maka manusia wajib untuk menghemat air. Selanjutnya ada menjaga tanaman atau tidak merusak tanaman. Dengan menjaga tanaman dapat membantu tanaman untuk menghasilkan oksigen dan memberikan udara segar. Manfaat menjaga tanaman yaitu dapat menjaga kelestarian lingkungan, membuat tanaman subur. Anak-anak, jika kita tidak menjaga tanaman, maka akan mengurangi keindahan dan keaslian lingkungan. Anak-anak, yang selanjutnya kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kewajiban kita menjaga lingkungan tetap bersih yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Manfaat membuang sampah pada tempatnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sebab jika sampah dibuang tidak pada tempatnya, sampah-sampah ini bisa merusak pemandangan dan mengotori kawasan tempat tinggal. Maka dari itu, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, ada mencegah penyakit. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri penyebab penyakit. Selain itu juga,
Sampah dapat menyebarkan virus dan parasit melalui kontak langsung, seperti kontak fisik dengan sampah. Yang selanjutnya ada mencegah banjir. Dengan membuang sampah pada tempatnya akan mencegah banjir. Yang selanjutnya ada mencegah bau tidak sedap di lingkungan. Manfaat buang sampah pada tempatnya yang tak boleh dilupakan adalah mencegah bau tak sedap. Sampah-sampah yang tidak dibuang di tempat sampah bisa mengundang bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan, terutama jenis sampah organik dalam jumlah banyak. Yang kedua, ada tidak merusak lingkungan. Kewajiban kita dalam menjaga lingkungan tetap bersih, yaitu tidak merusak lingkungan. Contoh tidak merusak lingkungan yang pertama yaitu tidak menebang pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar akan mengakibatkan lahan hutan menjadi gundul dan gersang. Hutan memiliki peran yang penting untuk kehidupan di bumi. Ketika hutan berubah menjadi lahan gundul, maka akan merugikan makhluk hidup. Dampaknya akan menimbulkan pemanasan global. Terjadi kekeringan di wilayah terdekat hutan dan kebakaran hutan. Jadi, kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Kewajiban yang ketiga yaitu melakukan piket sesuai dengan jadwal. Dengan melakukan piket sesuai dengan jadwal, kita akan mendapatkan hak, yaitu hak belajar di kelas yang sudah bersih, rapi, dan nyaman. Kedua, hak untuk dipercaya karena amanah melaksanakan tanggung jawabnya tepat waktu. Kewajiban yang keempat, kerja bakti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Manfaat kerja bakti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yaitu akan menjaga kebersihan lingkungan, lalu tercipta kerukunan antara siswa dan persatuan, dan lingkungan sekolah akan lebih nyaman. Kebersihan terjaga, terhindar dari penyakit. Yang kelima, memanfaatkan barang yang ada untuk mengurangi sampah lingkungan. Contoh sederhananya ada botol bekas. Botol bekas bisa didaur ulang. Hasilnya bisa menjadi tempat pensil, pot tanaman gantung, kerajinan bunga hias, celengan, dan keranjang sampah. Kewajiban kita yang selanjutnya dalam mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat seperti briket. Ada yang tahu itu briket? Briket merupakan bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api, atau yang biasa disebut dengan arang. Yang kedua, menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat belanja. Yang ketiga, menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Itu merupakan upaya mengurangi sampah. Yang selanjutnya, hak yang kita dapatkan saat melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan yaitu memperoleh lingkungan yang nyaman, memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan yaitu membuang sampah di sungai akan mengakibatkan banjir. Yang kedua, menimbulkan bibit penyakit. Yang ketiga, terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban dalam menghemat energi termasuk bagian dari pengalaman Pancasila kelima. Siapa di sini yang tahu bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lambang Pancasila kelima yaitu padi dan kapas. Salah satu contoh sikap sesuai dengan pengalaman Pancasila kelima yaitu hemat. Apa itu hemat? Hemat artinya tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain dan tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan orang banyak, tidak dikuasai secara pihak oleh pihak tertentu. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling bersangkut pautan. Bayangkan, jika kita hanya menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban, maka akan terjadi ketidakseimbangan nantinya. Maka dari itu, kedua hal ini yakni hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, memanfaatkan energi merupakan hak kita, tetapi menghemat ketersediaan energi merupakan kewajiban kita. Yang selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban harus dilakukan di mana saja dan kapan saja. Saat menghemat energi, kita bisa melakukannya dengan cara kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu, dua, atau kelompok secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Contohnya, saat bekerja sama menanam pohon demi kelestarian energi air, banyak pohon dapat membantu menjaga kelestarian air tanah. Menghemat energi merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam menghemat energi sehingga energi tetap terjaga. Baik anak-anak, yang selanjutnya di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu latihan Bu Pena halaman 195 nomor 1 sampai 5. Jawabannya ditulis di buku tulis ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.